Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Ringkasan 40 hadis tentang fadilah salat dan kepentingannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, 1. Perintah pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatku ialah sholat. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah sholat. 2. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah sholat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah sholat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah sholat. 3. Pemisah antara seseorang dengan syirik adalah sholat. 4. Sholat adalah tanda Islam. Barang siapa sholat dengan khusyuk pada waktunya dan memperhatikan ruku serta sunnah-sunnahnya, pastilah ia seorang mukmin. 5. Iman dan sholat adalah kewajiban yang paling utama di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada sesuatu yang difardukan yang lebih utama daripada sholat, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan para malaikatnya untuk mengajarkannya, untuk mengerjakannya. Sebagian malaikat ada yang ruku dan sebagian yang lain ada yang sujud siang dan malam. 6. Sholat adalah tiang agama. 7. Sholat menghitamkan muka setan. 8. Sholat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. 9. Sholat adalah jihad yang paling utama. 10. Selama seseorang tawajuh dalam sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tawajuh kepadanya. Jika ia berpaling dari sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpaling darinya juga. 11. Jika suatu musibah turun dari langit, maka musibah itu akan dijauhkan dari orang yang memakmurkan masjid. 12. Jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena satu sebab, maka api neraka tidak dapat membakar bekas-bekas sujud dari tubuhnya. 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan api neraka untuk membakar bekas-bekas sujud dari anggota tubuh. 14. Amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang dilaksanakan pada waktunya. 15. Keadaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya adalah ketika mereka sujud. 16. Hamba itu paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia sujud. 17. Sholat adalah kunci surga. 18. Jika seseorang berdiri untuk sholat, pintu-pintu surga akan dibuka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyingkapkan hijab antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang itu selama ia tidak sibuk dengan batuk dan lain-lain. 19. Orang yang sedang sholat adalah sedang mengetuk pintu raja di raja. Pasti pintu yang selalu diketuk akan dibuka. 20. Kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badan. 21. Sholat adalah cahaya hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bercahaya, maka hendaklah ia sholat. 22. Barang siapa berwudu dengan sempurna lalu ia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat dengan khusyuk dan khudu, baik fardu maupun sunnah, dan ia memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. 23. Setiap tanah yang di atasnya didirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah lainnya. 24. Barang siapa sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doanya, langsung atau tidak langsung, sesuai dengan kemaslahatan.
25. Barang siapa sholat 2 rakaat di tempat yang sunyi tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maka ia mendapat jaminan kebebasan dari api jahanam. 26. Jika seorang muslim mendirikan sholat fardu, maka ada satu doanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 27. Barang siapa sholat 5 waktu dengan khusyuk, ruku, sujud, wudu dan sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. 28. Seorang muslim yang selalu menjaga sholat 5 waktu, setan akan takut kepadanya. Tapi jika ia tidak mempedulikan sholat 5 waktunya, maka setan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. 29. Amal yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktu. 30. Sholat adalah mi'rajnya para muttaqin. 31. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sholat yang dikerjakan pada awal waktu. 32. Barang siapa pergi pagi hari ke masjid untuk sholat, berarti ia membawa bendera iman di tangannya. Barang siapa pergi ke pasar, berarti ia membawa bendera setan di tangannya. 33. 4 rakaat sebelum zuhur pahalanya menyamai 4 rakaat tahajud. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur pahalanya menyamai 4 rakaat tahajud. 4 rakaat sebelum zuhur dihitung sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. 35. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran kepada orang yang berdiri dalam sholat. 36. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat tengah malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. 37. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada aku dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, suatu saat engkau akan mati juga. Siapapun yang engkau cintai, suatu hari engkau berpisah dengannya. Apapun yang engkau kerjakan, baik atau buruk, sesungguhnya engkau akan menerima balasannya." Tidak diragukan lagi bahwa keluhuran seorang mukmin adalah sholat tahajud, dan kemuliaan seorang mukmin adalah dalam sifat istighna atau tidak mengharap bantuan orang. 38. 2 rakaat sholat di akhir malam lebih berharga daripada seluruh kekayaan di dunia ini. Jika tidak karena khawatir memberatkan umatku, aku akan mewajibkan sholat tahajud kepada mereka. 39. Jagalah sholat tahajud, karena tahajud adalah amalan para sholihin, penyebab dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan perbuatan dosa, menyebabkan diampuninya kesalahan dan menyehatkan badan. 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, janganlah kalian menjadi orang yang lemah sehingga tidak mengerjakan 4 rakaat saat permulaan hari. Niscaya aku akan mencukupimu hari itu." Banyak keutamaan sholat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis. 40 hadis di atas kiranya sudah mencukupi. Jika ada yang menghafal ke-40 hadis ini, maka ia akan mendapat keutamaan menghafal 40 hadis baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jelaslah sholat merupakan kekayaan yang sangat berharga. Kekayaan tersebut hanya dapat dirasakan oleh orang yang telah dikaruniai kenikmatan dalam sholat. Demikian besar kenikmatan itu sehingga baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sejuknya mataku ada di dalam sholat." Kenikmatan sholat telah membuat beliau menghabiskan sebagian besar malamnya untuk sholat. Oleh sebab itu, di akhir hayatnya beliau berwasiat khusus agar sholat benar-benar diperhatikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.